sebuah lagu ya. Sama-sama kita bernyanyi ya. Sejenak kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah, buat pagi yang cerah. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu yang akan menyanyikan puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita bernyanyi ya dari Terbit Matahari. Semuanya nyanyi ya sambil bertepuk tangan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, hukum Taurat untuk kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-6
beserta maksudnya. Kita bersama-sama mengucapkannya ya. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi yang kedua, dan didengar dia panggil nama saya. Anak-anak kami yang terkasih, marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami, ayat bulanan untuk kita pada minggu ini yaitu diambil dari kitab Amos 5 ayat 24. Kita bersama-sama mengucapkannya ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari yang ketiga. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia
kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana dengan saudara kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa pada langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, turun yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada pengumuman. Yang pertama, hukum Taurat kita yang ke-6, dihafal ya. Terus ayat bulanan terdapat di Amos 5 ayat 24. Bagi yang sudah menghafal ayat bulanan dan hukum Taurat, bisa mengirim via WA anak sekolah minggu ayat tulim atau ke link Facebooknya DKPI Tulim Pekanbaru. Ya, ditunggu kirimannya, ditunggu ibunya, karena sebentar lagi mau Natal, pembagian hadiah akan diberikan kepada anak-anak sekolah minggu yang menghafal. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anakmu sekolah minggu akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami, kiranya menjadi ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang tidak tertinggal. Di masa pandemi ini kami bisa selalu sehat dan bisa selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Begitu juga dimanapun anak sekolah minggu berada, kiranya Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang beri kecerdasan buat juga guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga selalu menuntun mereka semuanya sehingga tetap sehat dan tetap di dalam perlindungan dan buat siswa bahkan buat pendeta kami, biarlah juga Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu berikan kesehatan dan perlindungan di masa pandemi corona ini. Biarlah virus ini musnah di muka bumi ini dan kami
bisa bersuka cita di dalam rumah kita. Inilah doa soal kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka kitab kita dari kitab Amsal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Dibuka kitabnya di rumah, jangan hanya disimpan karena sudah hampir berapa bulan mungkin Alkitabnya itu tidak pernah dibuka. Jadi Alkitabnya dibuka dan kita akan baca sama-sama. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Yang di rumah bisa dilihat Alkitabnya ataupun yang punya handphone bisa diikuti. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Pelihara dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan jangan ikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka melenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 8 November 2020. Judulnya Berjalan di Jalan yang Benar. Berjalan di jalan yang benar. Siapa di sini suka berjalan di jalan yang becek? Berjalan di lumpur. Bagaimana rasanya? Pasti sangat kotor. Siapa di sini suka berjalan dalam kegelapan? Dia suka di tempat yang gelap. Contohnya ini pada anak-anak yang berbuat jahat. Contohnya seperti apa? Yaitu mencuri yang bukan miliknya sendiri. Ya mungkin lagi ngetrennya mungkin kan, barangkali dia nggak punya HP, bisa dicuri HP kawannya. Karena apa? Dia tidak lagi berjalan dengan jalan yang benar. Jalan yang benar yang dimaksud adalah seperti jalan orang yang membenarkan nasihat orang tua. Jadi siapa di sini di rumahnya sering mendengarkan nasihat orang tuanya? Ayo tunjuk tangan. Banyak? Kayaknya banyak sekali nih ya kan? Kenapa? Sudah malas, ya kan? Disuruh olahraga tidak mau olahraga, disuruh belajar nanti dulu lah mak, disuruh ibadah online sekolah minggu malas, udah tahu kami itu, ya kan? Paling itu aja, suruh menghafal. Paling ayat bulanan, kalau enggak hukum Taurat. Pasti seperti sudah diketahui yang sudah ada. Jadi anak-anak sekolah minggu di sini kita belajar. Jadi orang yang benar. Orang yang benar maksudnya adalah orang yang mendengarkan nasihat orang tua, nasihat orang yang lebih tua dari dia. Bahkan kayaknya kalau kakak beradik di rumah, nasihat siapa perlu dengar, kakaknya atau adiknya? Nasihat kakaknya. Siapa di sini punya kakak? Ada juga punya kakak. Banyak juga ya yang punya adik sini. Wah banyak juga. Berantem ya? Apalagi
di rumah sering berhantam. Gara-gara apa? Wah mah, itu kakak nggak adil. Kenapa? Wah, paket sama dia terus sudah setengah hari, ya kan? Karena apa? Tidak ada lagi kegiatan hebohnya hanya di handphone, ya kan? Hanya nonton YouTube. Walaupun belajar kadang hanya sesaat. Kira-kira 15 menit sudah gelisah seperti cacing kepanasan, ya kan? Tapi coba kalau nonton YouTube tahap kayak gitu, tahan satu hari, benar enggak? Tapi kalau suruh belajar sama orang tuanya 15 menit, aduh mak capek, ya kan? Aduh mak ngantuk, aduh mak macam lah segalanya. Mau makan, padahal nggak makan, ya kan? Mau minum, jadi nggak minum. Jadi banyak nasihat orang tua itu sering dibantah. Jadi ini disesuaikan dengan hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi jalan yang benar itu selalu mengikuti hal-hal yang baik. Jadilah anak-anak yang selalu benar di jalan Tuhan. Karena apa? Kalau ini situasi corona ini kan banyak sekali orang membuat sesuatu hal yang tidak benar, sehingga apa? Sering menjadi ketakutan di dunia maya. Kalau di dunia nyata jarang, ya kan? Sikit-sikit posting, wah biar heboh. Itu banyak berita-berita hoax. Jadi adik-adik sekolah minggu ini harus pandai menggunakan handphonenya, ya kan? Baik itu di Facebook, baik yang itu di IG, nah ini banyak ini punya ini kan, atau yang di TikTok, ya kan? Apalagi macam itu harusnya digunakan dengan yang baik. Karena apa? Kalau tidak baik atau tidak benar, kita akan mendapat hukuman. Bisa nanti di situ jadi undang-undang ITE, ya kan? Untuk informasi dan teknologi. Jadi digunakan untuk hal-hal yang benar aja di media sosial, ya kan? Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya kan? Contohnya status, wah mamaku cerewet hari ini, ya kan? Wah kami perlu sekolah dulu jadi tahu ini, rupanya si anu buat status dia, ya kan? Gara-gara tidak dikasih paket sama mamanya, ya kan? Kayak mana lah paket 1 bulan ini udah cukup lumayan besar, ya kan? Kasihan orang tuanya, ya kan? Yang sekarang ini sangat banyak membutuhkan biaya. Jadi kalau menggunakan handphone itu, ya gunakanlah yang sebaik-baiknya, sehingga apa? Setiap berkat yang dapat orang tuanya untuk bisa digunakan di dalam keluarga. Jadi selalulah menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak yang bercahaya, ya kan? Karena apa? Dari muka wajah aja kalau kita tidak bercahaya seperti Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Maksudnya adalah orang yang benar itu nampak dari wajahnya. Apalagi yang suka-suka hobi senyum-senyum, ya kan? Tak apa-apa senyum kalau di HP. Coba kalau jumpa orang, aduh mukanya kayak jeruk purut, ya kan? Jadi manusia yang benar itu adalah manusia yang mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan perintah Tuhan, ya kan? Haruslah selalu tekun di dalam doa. Jadi setiap hari Minggu jangan lupa untuk beribadah. Pasti nanti pikirannya seperti gampang kok mah, nanti malam aja dibuka, ya kan? Bang John itu kan nggak tahu itu, ya kan? Bang John bisa tahu, ya kan? Bisa saya lacak, ya kan? Siapa yang membuka waktu dia menonton YouTube? Nampaknya apa? Ketika dia memberikan ayat bulanan dan hukum Taurat. Nampak di situ. Jadi apalagi sebentar lagi mau Natal kan, sekarang sudah bulan 11.
bulan 11, bulan 12. Nah ini bingungnya nanti gini ya kan, mengasih hadiahnya berarti harus ke rumah-rumah kalian lah kami kan. Nah, nggak mungkin kalian datang rame-rame sini ya kan. Nanti datang orang, aduh, kena posting lagi gereja kita berkumpul di keramaian ya kan. Jadi nanti yang menghafal itu kami seleksi ya kan. Nanti kalau kira-kira apa ya, guru sekolah minggunya dong ya yang mengantar. Kasian enggak? Kasian lah ya kan. Apalagi sempat nanti yang juara ada sekitar 30, aduh, satu hari nggak clear kan. Jadi kita sini sama-sama berdoa kepada Tuhan, berdoa setiap saat ya kan, agar musnahlah virus ini di muka bumi ini. Sehingga apa? Di hari Minggu, di hari Natal, ataupun nanti di tahun yang lalu kita bisa kembali bersama memuji nama Tuhan di gereja ini. Karena apa? Kadang bingung kami ya kan, apalagi online gini, bingungnya kenapa? Wah, sesama kami aja yang menonton ya kan, artinya apa? Biasanya suara kalian ini ada yang melengking, nggak terdengar lagi. Biasanya di situ ada ribut, nggak terdengar lagi. Biasanya situ menangis minta makan, nggak ada lagi, ya kan? Sudah rindu sebenarnya kami mendengar suara kalian, meskipun kadang kalau jumpa hanya hai, ya kan? Jadi kita sama-sama berdoa, ya, agar virus corona ini musnahlah di muka bumi ini. Jadi suara canda kalian, tawa kalian, kalian bernyanyi, yang malas bernyanyi, ada suatu kenangan yang kami ingat di sini. Karena sedih juga kami sebagai guru sekolah minggu ini sudah lama nggak jumpa, apalagi yang sudah kelas-kelas besar, ya kan? Nanti langsung remaja, ya kan? Yang mungkin umur bayi itu udah langsung besar, nggak kenal lagi kan? Karena sudah lama. Apalagi nanti sudah mau setahun, ya kan? Rata-rata yang mungkin kurus, nampak gemuk kayak Bang Joni ya kan, yang kurus atau yang gemuk, ada yang kurus ini nggak ada, rata-rata gemuk semua ya. Karena apa? Makan tidur di rumah, benar nggak? Enak Bang Jo, bisa main terus, ya kan? Baru main paket, ya kan? Biar aja mama aku capek, papa aku capek, nggak peduli. Yang penting aku sedang harus seperti itu tidak baik. Jadi anak-anak yang berjalan di dalam Tuhan, anak yang berjalan dengan yang benar adalah orang yang selalu mendengar nasihat dan didikan orang tua dan perintah Tuhan Yesus. Jadi doa dan harapan kita di 2 bulan 12 nanti musnahlah corona ini dan kita bisa sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan untuk ayat bulanan dan untuk Taurat tetaplah dikirim, ya, kalau nggak bisa melalui Facebook, melalui WA, ya kan? Mungkin barangkali mamanya sibuk, ya kan? Udah nengok di rumah darah tinggian mengajar kalian, ya kan? Mak, ini apa? Itu aja aku nggak tahu, ya kan? Sampai emosi mamanya bawa sendok kadang, ya kan? Apalagi kalau mamanya yang darah tinggi. Ada situ mamanya darah tinggi, enggak ya? Mamanya pasti baik-baik kan? Mamanya pasti ramah. Jadi tetaplah juga berdoa untuk orang tuanya. Ya kalau orang tuanya karena situasi ini agak darah tinggi sedikit, ya mak agak diredakan sedikit darahnya mak ya, gitu ya kan? Biar tidak pusing, ya kan? Paket kami sudah habis, mama kami nggak beli, ya kan? Tambah lagi emosi, ya kan? Lengkap lah. Jadi firman Tuhan yang di sini itu tadi, tetaplah selalu berhikmat agar kita menjadi orang-orang tetap berjalan di jalan yang benar. Amin. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Jangan ada lagi yang tidak menonton ibadah online
kita. Telapak tangannya, matanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang berjalan yang benar. Kami percaya Bapa di surga bahwa segala sesuatu yang dinasihatkan kepada kami boleh menjadi yang terbaik, sehingga kami orang-orang yang bercahaya di jalan yang benar. Begitu juga mungkin dalam situasi yang sangat mengerikan di dunia, bahkan dimanapun situasi, orang-orang yang percaya selalu padat, tapi kami yakin dan percaya dan tetap berjalan di jalan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Apapun situasi seperti saat ini, kami selalu Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga kami boleh bersukacita dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap nasihat Tuhan boleh menjadi kebanggaan kami, sehingga kami tetap menjaga diri kami agar kami tidak goyang iman kami atas virus corona yang melanda dunia ini. Begitu juga Bapa di surga, biarlah Tuhan selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan melalui makanan dan melalui setiap apa yang kami lakukan, sehingga kami bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bang John kan? Adik-adik sekolah minggu harus tetap menjadi anak yang terang di dalam Kristus. Saatnya membuka ujian kita dari Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku iri. Ayat 1 dan 2. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Hari Minggu, salam sehat buat anak sekolah ini. Salam sehat buat kita semua.